Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan saya Chelsea Harliana, selaku manajer pemasaran PT Prima Karya Bags. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis penjualan perusahaan selama tahun 2025 serta usulan strategi pemasaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penjualan di tahun 2026. Analisis ini disusun berdasarkan data penjualan bulanan serta informasi pendukung yang diperoleh dari internal perusahaan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada daftar isi. Adapun materi yang akan saya bahas dalam presentasi ini meliputi tujuan penyusunan laporan, strategi promosi awal yang diterapkan perusahaan, gambaran umum data penjualan tahun 2025, analisis permasalahan yang dihadapi perusahaan, usulan strategi pemasaran, serta kesimpulan. Baik, tujuan utama dari analisis ini pastinya adalah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi penjualan selama tahun 2025. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran yang telah dilakukan, memulihkan kepercayaan konsumen, serta menyusun strategi yang lebih tepat dan berkelanjutan untuk meningkatkan penjualan perusahaan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan strategi promosi awal yang dirancang oleh perusahaan, yaitu program Back to School Discount. Program ini difokuskan pada periode Juni hingga Juli, yaitu menjelang tahun ajaran baru, di mana kebutuhan tas sekolah meningkat secara signifikan, khususnya bagi pelajar dan juga para orang tua. Tujuan utama dari program Back to School Discount ini adalah untuk meningkatkan penjualan pada periode pertengahan tahun sekaligus memanfaatkan momentum kebutuhan konsumen yang bersifat wajib, bukan hanya keinginan. Dengan adanya program diskon ini, perusahaan diharapkan dapat menarik minat konsumen baru, terutama orang tua murid yang mempertimbangkan faktor harga tanpa mempersampingkan kualitas produk. Baik, kita langsung saja ke slide berikutnya. Di sini saya sudah memperlihatkan dan juga mencantumkan penjualan tahun 2025. Berdasarkan data penjualan tahun 2025, terlihat bahwa penjualan PT Prima Karya Bags cenderung mengalami penurunan dari awal hingga akhir tahun. Namun demikian, terdapat peningkatan penjualan pada bulan Juli dan juga November yang menunjukkan adanya pengaruh positif dari faktor-faktor musiman serta penerapan program promosi tertentu. Kita lanjut ke analisis bulan Februari dan Maret. Sudah saya tandakan atau bulatkan untuk di datanya. Penurunan disebabkan oleh keterlambatan proses karena distribusi serta keterbatasan stok produk unggulan, sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan pasar secara maksimal. Oleh karena itu, di bulan Februari hingga Maret ini mengalami penurunan penjualan. Kita lanjut ke bulan April dan juga Juni. April hingga Juni, hal ini berkaitan dengan adanya kebijakan penghematan biaya operasional dan pengurangan anggaran produksi ataupun promosi yang berdampak langsung pada menurunnya eksposur produk di pasar. Kita lanjut analisis bulan Mei dan Juni. Nah, selain faktor internal, perusahaan juga menghadapi tantangan dari faktor eksternal, yaitu peningkatan atau meningkatnya persaingan pasar. Muncul kompetitor baru dengan desain atau produk yang inovatif dan harga yang kompetitif, menyebabkan sebagian konsumen beralih ke produk pesaing. Nah, kita lanjut lagi di bulan Juli dan juga November. Di bulan ini berbeda dengan periode sebelumnya. Pada bulan Juli dan juga bulan November terjadi peningkatan penjualan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya program promosi musiman serta meningkatnya daya beli konsumen pada periode tersebut, yang menunjukkan bahwa promosi yang tepat dapat memberikan dampak positif terhadap penjualan bagi perusahaan kami. Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama perusahaan itu meliputi kendala distribusi dan ketersediaannya stok, pengurangan aktivitas promosi, dan juga meningkatnya persaingan pasar, serta menurunnya kepuasan dan kepercayaan para konsumen ataupun pelanggan kami. Seperti itu. Berdasarkan hasil analisis perubahan
ini, perusahaan mengusulkan strategi reputation building untuk memulihkan kepercayaan konsumen. Strategi ini terdiri dari 4 pendekatan. Yang pertama, kami melakukan yang namanya integrity, yaitu dengan merespon keluhan pelanggan secara cepat dan profesional melalui customer service ataupun media sosial. Hal ini membantu konsumen menjadi puas akan kerja dari setiap pekerja yang ada di perusahaan kami. Yang kedua ada excellent, dengan melakukan kontrol kualitas secara berkala pada bahan dan proses produksi untuk menjaga konsistensi produk dari kami. Ketiga ada collaboration, melalui peningkatan koordinasi antara divisi, pemasaran, gudang, dan distribusi agar proses pengiriman lebih lancar tanpa adanya kendala dan juga tanpa akan harus mengalami komentar-komentar atau keluhan-keluhan dari para konsumen tercinta. Dan yang terakhir ada innovation atau inovasi, yaitu dengan mengembangkan desain produk yang mengikuti tren pasar serta membuat promosi yang lebih kreatif. Jadi tidak hanya diam atau stuck di situ-situ saja, tapi kita akan mengembangkan inovasi yang baru. Melalui strategi ini diharapkan perusahaan dapat memperbaiki citra merah dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Seperti itu. Baik, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa penjualan PT Prima Karya Bags selama tahun 2025 memang mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Melalui analisis data penjualan serta penerapan strategi pemasaran yang tepat, khususnya strategi reputation building, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan kinerja penjualan di masa mendatang. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan. Terima kasih.